Setelah Black Death sampai di Eropa, hanya dengan waktu singkat, wabah penyakit ini menyebar ke seantero Eropa. Dari hanya beberapa orang yang menjadi korban, menjadi ratusan, menjadi ribuan, dan bahkan menjadi jutaan orang hanya dengan waktu 2-3 tahun saja. Inilah dia wabah penyakit Black Death yang memporak-porandakan Eropa. Hanya beberapa tahun Black Death melanda Eropa, orang-orang Eropa dibuat ketakutan dan kepanikan. Ya, bagaimana tidak takut? Mereka melawan penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya, bagaimana penyebarannya, terus tentu saja obatnya juga tidak diketahui. Jadi pada masa itu orang-orang Eropa sangat ketakutan. Nah, karena ketidaktahuan ini juga orang-orang yang terinfeksi itu merasa seperti dikucilkan dari lingkungan. Karena orang-orang di sekitarnya tentu saja takut akan tertular penyakit ini. Jadi kalau ada orang-orang yang terinfeksi itu biasanya dibiarkan saja. Jadi banyak itu, misalnya ada tetangganya yang terinfeksi, ditinggalkan, dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Akhirnya dibiarkan mati perlahan. Nanti mayatnya sudah tercium bau busuk keluar dari rumahnya, baru diketahui bahwa tetangganya sudah mati. Karena mereka juga takut mau nengok kan, takut ikut tertular. Itu kalau orang-orang yang ada rumahnya, belum lagi kok gelandangan-gelandangan yang tidak mempunyai rumah. Jika terinfeksi penyakit ini tentu saja tidak ada yang mengurus, jadi mereka dibiarkan mati perlahan di jalan-jalan. Jadi pada masa itu mayat-mayat yang tergeletak di jalan itu seperti pemandangan umum saja, karena tidak ada yang bisa mengurusnya. Belum lagi petugas medis pada masa itu sangat tidak berimbang. Jumlah petugas medisnya lebih sedikit daripada orang-orang terinfeksi. Belum lagi walaupun ditangani oleh petugas medisnya tidak tahu juga bagaimana menyembuhkan penyakit ini. Jadi orang ya mati begitu saja. Pagi memunculkan gejala, besoknya meninggal, atau bahkan sorenya meninggal. Orang pergi ke dokter meninggal juga, pergi ke tokoh agama pengobatan alternatif meninggal juga. Jadi orang sangat panik dan ketakutan karena sekali terinfeksi kemungkinan besar akan meninggal dunia. Nah, akhirnya para petugas medis ini membuat satuan khusus yang dinamakan itu Black Doctor atau dokter wabah. Ya, dokter yang mempunyai kostum khusus dan ikonik ini. Ya, kita akan membahas sedikit tentang dokter wabah ini, dimulai dari kostumnya. Dokter wabah ini memiliki topeng yang mempunyai bentuk unik, seperti memiliki paruh burung, yang ternyata paruh itu adalah masker. Di dalamnya itu terdapat wangi-wangian seperti rempah-rempah, lavender atau lainnya. Gunanya untuk menyamarkan bau busuk yang keluar dari pasien ditanganinya. Belum lagi mereka memakai jubah juga. Jubahnya itu terbuat dari kain tebal atau kulit dan dilapisi bahan kimia seperti lilin. Gunanya apa? Gunanya biar jika pasien mengeluarkan cairan tersebut tidak mengenai langsung tubuh si dokter wabah. Mereka juga menggunakan sarung tangan tebal, terus sepatu boot khusus. Mereka juga menggunakan topi, dan ya mereka juga membawa tongkat. Tongkat ini gunanya untuk memeriksa pasien. Jadi mereka tidak langsung menyentuh pasiennya, tapi menggunakan tongkat tersebut. Dan walaupun kostum dokter wabah ini kelihatan sangat aman, kostum ini dibuat tidak berdasarkan dari pengetahuan medis yang modern seperti sekarang. Ya, berdasarkan asumsi saja. Mereka tidak mengetahui apa itu bakteri atau makhluk-makhluk mikroorganisme lainnya. Mereka hanya berpikir kostum itu bisa melindungi mereka dari sentuhan fisik langsung dan cairan yang dikeluarkan si pasien Black Death ini. Jadi sebenarnya kostum ini belum tentu aman. Jadi masih ada kemungkinan si dokter wabah terinfeksi juga penyakit Black Death ini dari pasiennya.
Dan faktanya memang banyak juga dokter wabah yang meninggal pada masa itu terinfeksi oleh Black Death ini. Tapi ya walaupun si dokter wabah ini adalah garda terdepan dan orang yang paling bekerja keras pada masa itu, mereka juga sangat dibenci pada sebagian besar masyarakat. Loh, penyebabnya apa? Karena mereka itu identik, orang-orang dulu itu menyebut mereka itu adalah malaikat kematian. Karena ke pasien yang didatangi dokter wabah ini kemungkinan besar juga akan meninggal. Toh memang dokter wabah ini juga tidak tahu bagaimana cara mengobati pasien ini. Jadi seakan-akan orang yang didatangi si dokter wabah ini akan meninggal. Jadi mereka diidentikan dengan malaikat maut. Itu salah satu hal yang membuat masyarakat pada masa itu sangat tidak suka dengan dokter wabah. Dan juga terdapat oknum-oknum dari dokter wabah ini yang bisa dibilang melanggar norma-norma atau ketentuan-ketentuan pada masa itu. Karena mereka ini diberi wewenang khusus untuk mengatasi si Black Death ini atau merawat si pasien yang terkena Black Death ini. Mereka menggunakan wewenang ini untuk melakukan percobaan-percobaan yang di masa itu dinilai tidak pantas atau tidak boleh sebenarnya. Ya contohnya seperti pasiennya diotopsi atau dibedah, itu pada masa itu sebenarnya tidak boleh. Mereka melakukan itu sebenarnya dengan maksud untuk mempelajari bagaimana penyakit ini. Dan juga dokter wabah ini sangat-sangat semena-mena pada masa itu. Jika ada orang yang sudah terinfeksi, mereka akan bertindak tegas atau kejam. Bahkan pada hewan peliharaan, orang-orang yang dulu ikut terinfeksi juga langsung dibunuh pada masa itu. Tidak peduli mau yang punya tidak terima atau marah, pokoknya sekali terinfeksi langsung dibunuh. Orang yang terinfeksi juga langsung dirawat khusus oleh dokter wabah ini, dan ujung-ujungnya juga meninggal. Karena pada masa itu orang yang pergi berobat ke medis dengan orang yang menggunakan pengobatan alternatif ujung-ujungnya sama juga, mati juga. Karena pada masa itu memang obatnya belum ada, penyakit ini belum diketahui. Setelah berjalan selama 5 tahun, Black Death ini di Eropa akhirnya bisa menghilang. Sebenarnya tidak menghilang, bisa mereda, dan orang-orang Eropa berhasil melewati wabah penyakit ini. Walaupun ada yang mengatakan 2/3 populasi Eropa meninggal gara-gara wabah ini, tetapi ujung-ujungnya mereka akhirnya berhasil. Ada beberapa faktor yang menyebutkan kenapa wabah ini bisa menghilang atau mereda di Eropa. Yang pertama itu faktor dari kekebalan populasi. Jadi orang Eropa yang selamat pada masa itu, selamat dari wabah ini, mengembangkan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya bisa kebal terhadap bakteri Yersinia pestis ini. Faktor yang kedua yaitu karantina. Ya, pada masa itu akhirnya ditemukan konsep karantina ini. Banyak diaplikasikan di daerah pelabuhan-pelabuhan. Yang pertama mengaplikasikan konsep karantina ini, atau yang pertama menggunakan sistem karantina ini, yaitu Venesia di Italia. Jadi pada masa itu Venesia menerapkan konsep karantina ini seperti kapal-kapal yang datang dari daerah yang terinfeksi itu dilarang masuk kota dulu selama 40 hari. Jadi mereka dibiarkan diisolasi dulu selama 40 hari. Ketika memang terbukti tidak membawa penyakit ini, diperbolehkan masuk ke kota. Inilah kota pertama yang menerapkan konsep karantina ini, yang akhirnya diadopsi ke semua kota-kota di Eropa pada masa itu. Akhirnya laju penyebaran penyakit ini bisa ditekan dan bisa menurun. Faktor yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Ya, akhirnya pada masa itu penduduk Eropa atau masyarakat Eropa sadar dengan kebersihan lingkungan dan sanitasi yang baik. Jadi tikus-tikus juga dibantai atau dibasmi, menyebabkan penyebaran penyakit ini bisa mereda karena lingkungannya yang sudah bersih dan tikus-tikusnya juga sudah berkurang. Ya, itulah beberapa faktor yang dianggap bisa meredakan wabah Black Death ini. Walaupun pada masa itu juga Black Death sudah mereda,
ternyata Black Death masih muncul juga di abad ke-16 dan 17, tapi tidak separah di abad ke-14 ini, karena di abad ke-16 dan ke-17 perkembangan ilmu kedokteran dan medis sudah sangat bagus dan sudah sangat maju. Jadi penyakit ini sudah bisa ditekan korban jiwanya. Dan kalau dihitung-hitung dari ke abad 14 dan sampai ke abad 17, korban jiwa itu sekitar 75 sampai 200 juta jiwa orang yang meninggal oleh wabah Black Death. Dan faktanya bakteri Yersinia pestis ini masih tetap ada sampai sekarang. Ya tentu saja kekebalan imun tubuh kita sudah kebal terhadap bakteri ini. Ya bisa terinfeksi, tapi pengobatan juga sudah bagus. Walaupun berbahaya, tapi kita tidak usah khawatir pada masa ini. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus Black Death ini atau kisah Black Death ini? Ya tentu saja kita sebagai manusia akan tetap menghadapi pandemi-pandemi yang lainnya di kemudian hari. Tapi kita juga sebagai manusia sudah mengembangkan ilmu kedokteran dan ilmu medis sudah jauh lebih maju ketimbang beberapa abad yang lalu. Jadi kita balap-balapan nih, bagaimana virus dan bakteri yang bermutasi terus-terusan lawan perkembangan ilmu kedokteran atau ilmu medis dan pengetahuan dari manusia yang ikut juga berkembang. Jadi siapa yang akan menang, kita yang tentukan. Oke, sekian saja video kali ini. Ini adalah rangkaian kisah dari wabah Black Death yang menewaskan sekitar 75 sampai 200 juta jiwa manusia di dunia. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.